Baik, 1 jam jelang penutupan perdagangan hari ini kita akan lihat posisi indeks harga saham gabungan yang kami pantau dari pembukaan perdagangan pagi hari tadi. IHSG ini terus mengalami tekanan, bahkan tekanannya di atas 1%. Saat ini pun juga sudah mencapai 1,44% di 6.735,62, di mana ini adalah tekanan bertubi-tubi karena kalau kita lihat dari hari Selasa tanggal 11 Juni sampai dengan saat ini IHSG tidak ada perlawanan sama sekali, ditutup terus di zona merah, tapi di perdagangan kemarin sebenarnya masih sempat berada di teritori positif, ada di zona hijau walaupun akhirnya juga ditutup di zona merah. Kita tahu IHSG sempat mencetak beberapa kali pelemahan di pekan ini dan meninggalkan level 6.921 sebagai level tertinggi di awal pekan. Kemudian saat ini juga berada di level 6.740-an, yaitu level yang juga cukup tekanannya juga cukup tinggi, di mana lowest levelnya itu hanya di 6725. Jadi sebenarnya gap yang dibentuk atau angka yang dibentuk secara teknikal pada IHSG saat ini tidak jauh dari lowest levelnya. Dan ini mengundang kecurigaan takutnya akan ada lagi pelemahan lanjutan yang akan ditimbulkan karena aksi profit taking begitu ya. Karena biasanya kalau mau liburan sudah banyak sekali aksi profit taking atau keluar dari market untuk sementara waktu. Kalau kita lihat dari turnover transaksi hari ini nggak rame, cuma sekitar 6,8 triliun rupiah saja. Yang ditransaksikan pun juga cuma 14 miliar lembar saham. Dan sebagian besar saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, 437 saham saat ini performanya berada di posisi tekanan atau koreksi. Kita cek per sektor kali ya, Sasa, seperti apa? Baik Maria, tentu saja kita akan cek pada sektor finansial yang merupakan bobot terbesar dalam bursa. Pada perdagangan hari ini atau 1 jam sebelum penutupan perdagangan, sektor finansial terkoreksi hampir 2%, 1,68%. Hal ini kalau kita lihat saham-saham perbankan big caps memang kompak dilepas oleh asing juga. Namun kalau kita lihat dari segi turnover, saham BBRI dan BMRI ini cukup lumayan besar, 1,2 triliun dan juga 700 miliar. Dan kedua saham perbankan big caps ini kompak terkoreksi lebih dari 2%. Kemudian consumer primer terkoreksi 0,76%, consumer non-primer bahkan melemah 2,06%. Perindustrian terkoreksi 1,32%. Energi melemah 1,22%, bahan baku terkoreksi 1,68%, infrastruktur melemah 1,75%, properti dan real estate melemah 0,14%. Teknologi terkoreksi 2,07%, transportasi dan logistik melemah 0,70%, sektor kesehatan terkoreksi 0,57%. Artinya seluruh sektor berada di teritori negatif, Maria. Ya, kita lihat nilai tukar rupiah versus dolar Amerika Serikat ini juga hari ini juga terpantau kembali lagi mencetak pelemahan. Kita lihat posisinya bahwa terkoreksinya rupiah versus dolar ini juga sudah terjadi dari beberapa pekan terakhir. Bahkan range yang dibentuk hanya di 16.285 rupiah per dolar Amerika Serikat sampai dengan 16.415 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan ini adalah level tekanan atau terendah dalam 8 bulan terakhir, di mana koreksi atau mungkin tekanan yang terjadi ini disebabkan oleh beberapa hal begitu ya, termasuk diantaranya mungkin beberapa sentimen ataupun gejolak ya. Dalam 4 tahun terakhir bahkan kita juga pantau bahwa rupiah versus dolar Amerika Serikat ini mengalami performa yang sangat-sangat drop begitu ya. Pasca kemarin lebih drop lagi adalah ketika setelah masa COVID-19 dan kemudian ada pemulihan dan sekarang kembali lagi dalam tekanan di indeks di rupiah versus dolar Amerika Serikat. Dan kita lihat performa rupiah terhadap mata uang lainnya pun juga sama. Rupiah juga melemah terhadap Singapura dolar 0,76%, melemah juga terhadap yen Jepang 0,69%, dan rupiah juga melemah terhadap euro 0,64%.